Ibu, haleluya. Terima kasih Praise and Worship. Haleluya. Oh, haleluya. Ya, kalau di dalam hadirat Tuhan, hadirat Tuhan itu, roh Tuhan itu adalah roh. Jadi hadirat Tuhan itu kita rasakan dengan roh kita. Karena roh kita dalam setiap hati kita itu, dalam setiap diri kita itu ada, itu akan dimanifestasikan dalam jiwa dan tubuh. Jadi kehadiran Tuhan itu tidak hanya disaksikan melalui panca indera kita, apa yang kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa rasakan, tapi itu akan terasa di dalam jiwa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari semua, ketika pujian penyembahan hati kita fokus sama Tuhan supaya Tuhan bisa bekerja, amin. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship, salah satu bentuk pelayanan kasih dalam Tuhan. Ya. Setiap pelayan Tuhan itu tantangannya berat. Jadi Bapak Ibu juga doakan setiap pelayan Tuhan ya, yang ada di mimbar maupun tidak di mimbar. Karena kalau setiap pelayan Tuhan itu artinya setiap yang maju bersama Tuhan itu mendeklarasikan diri untuk melawan kerajaan gelap. Jadi ya kalau ada musuhnya pasti ada perlawanannya. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan memberikan firman Tuhan, termasuk pada pagi hari ini, temanya adalah tentang pelayanan kasih. Bisa mungkin dari tim multimedia bisa ditayangkan slide yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu kalau dengar pelayanan kasih, pelayanan itu selalu mungkin berbicara tentang pelayanan di gereja. Padahal setiap kita yang bekerja, sekalipun tidak bekerja, bukan pengangguran ya. Kan ibu-ibu ada yang di rumah dan mungkin bapak-bapak juga ada yang di rumah. Tapi setiap apa yang kita lakukan, yang baik yang kita lakukan, itu adalah bentuk dalam pelayanan. Dan karena kita yakin dan kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan, maupun di gereja, di rumah Tuhan, maupun di rumah, di keluarga, dalam pekerjaan, di bangsa negara ini sekalipun, saya mungkin berbicara kayak di sini ada pejabat ya, tetapi pejabat di mata manusia itu berbeda dengan pejabat di mata Tuhan. Amin. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari lakukan yang baik dan lakukan di dalam pelayanan kasih. Dan di sini saya tambahkan pelayanan kasih itu adalah memberi. Jadi pelayanan kasih itu bukan menerima. Itu introduction-nya. Mari Bapak Ibu kita buka bersama-sama dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15. Tim multimedia bisa bantu ya? Oke. Oke, soalnya saya bawa Alkitabnya terjemahan 2, jadi mungkin agak nggak sama tapi puji Tuhan. Oke, kita baca bersama-sama ya. Ini 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Jadi kita perlu dengan stamina untuk membacanya dan kita akan baca dengan pelan-pelan dan diresapin. Baik, udah siap semua ya? Kalau bawa Alkitab boleh baca di buku maupun di HP. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan, demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Tuhan supaya Ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana Ia telah memulainya. 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku menguji keikhlasan kasih kamu.
Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat 10, inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Ayat 11, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaknya pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ini oke, slide nomor 2 berikutnya. Nah, tadi kan kita udah banyak, ada 15 ayat ya. Saya mau agak sedikit, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan pilek. Ya, kalau manusia, kalau dunia bilang terharu, tapi bukan. Oke, supaya Bapak Ibu gak fokus sama saya pegang tisu mulu. Karena lihat ini, saya bikin ini, iya nanti fokusnya ini apa sih, kenapa sih mengganggu sekali. Oke, nah biar sedikit kita, ini karena ada beberapa pengajaran-pengajaran, dan saya yakin pengajaran ini akan menjadi jawaban buat Bapak Ibu pagi hari ini. Jadi 2 Korintus 8 ini adalah berbicara kepada jemaat di Makedonia. Jemaat di Korintus, dan Paulus mencontohkan dari jemaat di Makedonia yang mereka lakukan. Nah sekarang Bapak Ibu harus tahu, yang Makedonia dan Korintus itu ada di mana. Jadi ini peta dunia, itu Indonesia tercinta kita di situ. Jadi yang belum pernah baca geografi ini saya jelasin. Terus kemudian ada Afrika, itu ada kotak Eropa. Nah kira-kira itu posisinya itu ada biru-biru di tengah, itu Laut Mediterania, disitulah posisinya, slide 2. Next. Nah terus kemudian kalau itu di zoom, itu ada yang gambar kecil, kemudian di zoom di Eropa, terus kemudian di Laut Mediterania, nah disitulah ada tulisan Macedonia yang kotak hitam kecil, kemudian Korintus di bawahnya, dan sebelahnya di kanan ya, di sebelah kiri Bapak Ibu itu ada Itali. Oh iya betul, Itali, disitulah Roma. Jadi posisi ini penting supaya Bapak Ibu bisa turut masuk dalam apa yang diberitakan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Jadi Paulus itu mencontohkan apa yang sudah dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Nah kalau Bapak Ibu lihat, Makedonia sama Roma itu dekat. Jadi mereka itu sangat gampang untuk dideteksi kelakuannya. Dan daerah-daerah utara dibandingkan daerah yang dari ke utara jadi ke atas gitu ya. Dibandingkan yang ke bawah, kalau semakin dekat laut, pada zaman itu orang transportasi banyaknya pakai laut, belum ada pesawat terbang. Jadi di mana yang banyak laut, di situ perdagangan akan banyak. Di mana ada perdagangan, di situ ada cuan, ada duit. Nah, sedangkan makin ke utara, di mana makin sulit geografisnya banyak pegunungan, di situ akan makin kurang. Jadi sudah kurang, sudah kondisi ekonominya kurang, kalah bersaing dengan kota yang lain, terus kemudian dipersekusi, terus juga karena iman mereka mendapatkan penganiayaan, tribulation, sehingga hidup mereka menderita. Nah kenapa kok Paulus berbicara kepada jemaat Korintus dengan mencontohkan Makedonia? Kita akan kupas bersama secara cepat satu persatu. Next slide. Nah, jadi kata kunci dari apa yang kita baca itu adalah ada kasih karunia atau anugerah Tuhan dan ada pelayanan kasih. Jadi kalau kita berbicara melayani orang dengan kasih, itu harus pakai kasih karunia Tuhan. Titik. Nggak bisa kita memaksakan diri. Mari kita lihat di slide berikutnya. Jadi ini yang ayat 1-7 itu menggambarkan situasi jemaat Makedonia. Nomor 1 adalah ayat yang pertama, kalau Bapak Ibu baca sekali lagi. Tuhan memberikan kasih karunia yang sudah dianugerahkan. Jadi mereka kondisinya sulit, miskin, itu
bisa terus tumbuh, tetap yakin di dalam keyakinan mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus itu bukan karena kemampuan sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu ada kesulitan, jawabannya adalah dari Tuhan Yesus. Amin? Amin? Amin enggak? Amin. Amin. Nanti soalnya ini ada maksudnya nih. Ini semua akan jangan sampai menjadi Bapak Ibu jadi teori. Karena setelah keluar dari tempat ini, dari rumah Tuhan, Bapak Ibu akan diuji dengan dunia. Oh, Tuhan yang memberikan jawaban, yakin? Bukan bos yang memberikan jawaban, nanti kita akan lihat. Jadi mereka bisa memberi dalam keterbatasan. Nah, sudah mulai ada nih suara-suara, aduh memberi lagi ya kan? Gak apa-apa, sabar aja ya, jangan takut. Kemudian mereka sangat miskin. Ini benar-benar miskin, saya cari akar bahasanya miskin. Bukan miskin yang lain, karena ada yang disebut dengan miskin di hadapan Allah. Itu berbeda, kalau ini benar-benar miskin. Miskin secara, ya manusia miskin, berarti gak punya ini, gak punya itu gitu. Dalam kondisi tertekan, tapi tetap bisa sukacita. Tapi tetap murah hati. Coba kita lihat diri kita sendiri, saya juga kalau sudah, saya ngeliat orang tanggal sudah mulai tua, muka mulai berkerut. Bukan yang usia tua ya, tanggalnya loh ya, jangan tersinggung. Nanti di sini mau kerut-kerut. Ini berbeda. Mereka miskin, miskinnya gak kenal tanggal karena mereka bukan orang gajian yang pasti. Mereka cuma hidup dalam sehari-hari. Tapi mereka bisa memberikan dari apa yang mereka mampu. Jadi sudah kurang tapi bisa memberi. Lucu kan? Nah tapi memang lucu. Disitulah Bapak Ibu akan mulai merasakan matematikanya Tuhan, bukan matematikanya anak kelas 1 SD, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Di sini kita akan berbicara sedikit tentang matematika kerajaan Allah. Bahwa ini udah bukti. Dan mereka secara sadar meminta berperan serta dalam pelayanan. Sudah kurang, sudah nggak tahu hidupnya bagaimana, masih mau memberi, terus minta boleh nggak saya ikut serta dalam pelayanan. Luar biasa kan? Itu semua kenapa? Karena nomor 1 ayat yang pertama. Karena ada kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesulitan, tanyanya jangan ke lain tempat. Tanyanya sama Alkitab. Alkitab. Itu dicoba, silahkan dicoba. Karena saya berusaha untuk gak menantang Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Tapi cobalah. Bukan mencobai Tuhan, tapi cobalah. Biasanya tanya orang bijak, bukan orang pintar ya, orang pintar kan dukun ya. Bukan. Tanya Alkitab. Tuhan saya punya masalah, Tuhan saya gak bisa memberi, Tuhan segala macam masalah, tanya firman Tuhan, Tuhan akan jawab. Amin? Oke, ini fakta-faktanya. Next slide. Lalu bagaimana situasi jemaat Makedonia yang sudah seperti itu, mereka ternyata caranya adalah memberikan pertama-tama kepada Tuhan. Karena kehendak Tuhan, lihat ya. Jadi Tuhan yang bekerja sebenarnya bukan mereka. Terus kemudian ada Titus. Titus itu diutus Tuhan akan untuk mendampingi jemaat. Jadi pada suatu titik Tuhan akan masukin orang-orang yang membantu dalam hal itu. Dalam keinginan saudara. Yang benar tentunya. Terus kemudian mereka unggul dalam iman, perkataan, dan pengetahuan. Serta kesungguhan untuk membantu dalam kasih kepada hamba Tuhan. Tapi juga unggul dalam kasih karunia untuk memberi. Nah sekarang next slide kita akan bagaimana kondisi jemaat Korintus. Next slide. Nah Paulus tadi bilang, bukan perintah tetapi tes. Jadi memerintahkan untuk contoh lo orang ini, contoh lo orang di jemaat Makedonia itu bukan perintah. Tapi ngetes, tulus gak? Ya kan? Nanti sebentar lagi ada persembahan kan? Nah tulus gak Bapak Ibu? Apa sudah mulai mengatur, saya mau ngasih segini tapi abis ini mau jalan-jalan, coba dikurangi bisa nggak? Nah, kita lihat, oke? Itu udah tes. Haleluya, sudah ada yang senyum-senyum. Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai patokan. Jadi patokannya kenapa? Karena tertulis bahwa Tuhan Yesus itu menjadi miskin supaya kita kaya. Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, dipermalukan sedemikian rupa supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu mengklaim anak Tuhan, seperti yang kita tadi udah berdoa ya, Tuhan saya mau berkenan di hadapanmu sebagai anak-anakmu. Nah kalau sebagai anak-anak Tuhan, patokannya adalah Tuhan Yesus.
Karena itu sebagai patokan, sebagai pedoman. Kemudian niat pelayanan kasih harus dilaksanakan dengan kerelaan. Kalau nggak rela, siap-siap sakit hati. Tuhan udah kasih warning sebenarnya, kasih peringatan. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk dalam pelayanan di rumah Tuhan, harus dengan rela. Kalau Bapak Ibu mau seorang istri melayani suami, layanilah dengan kerelaan. Seorang suami melayani istri, layanilah dengan kerelaan. Tuhan berbicara banyak pesan-pesan Tuhan yang sangat spesifik. Melayani bos juga dengan kerelaan. Ya mungkin ada yang punya bos kan, saya juga punya bos, saya dokter, bos saya direktur rumah sakit. Saya mengikuti kemauannya rumah sakit dengan kerelaan. Kalau nggak rela saya sakit hati cabut. Itu sebagai contoh, sama saya juga karyawan Bapak Ibu, tenang aja. Kemudian pelayanan kasih dimulai dari apa yang ada. Bapak Ibu jangan sibuk mencari apa yang nggak ada. Kalau Bapak Ibu cuman adanya ini, hati-hati jangan berkata cuman. Nggak apa-apa sekarang misalnya ya saya cuman punya ini. Nanti ada sebuah penutup dari khotbah ini yang mau ditunjukkan. Jangan pernah sekali-kali berkata cuman. Tuhan saya cuman punya uang segini. Tuhan saya cuman kepintarannya segini. Tuhan saya cuman skill kemampuannya hanya begini aja. Tuhan akan jawab nanti di penutup khotbahnya. Bukan saya yang jawab. Ya, jadi dimulai dari yang apa yang ada. Searching apa cari-cari, saya punya apa ya, saya ada apa ya. Nah, oke, next slide. Terus kemudian kalau nanti Bapak Ibu rela memberikan diri kepada Tuhan, memberikan diri kepada sesama, memberinya dengan rela. Sekali lagi diingatkan rela. Maka pemberiannya akan diterima dari yang ada, rela dan ada. Dan jangan pernah merasa terbebani. Ya gue terus, yuk kita makan bersama. Bayar, aduh gak bawa duit, dompet ketinggalan. Ya itu tidak sesuai dengan ini, tetapi supaya Bapak Ibu agak sedikit terhibur dan ngerti lah ya. Ayo makan, ya makan. Terus Bapak, ya ampun dompetnya ketinggalan. Bilang aja gak bawa, kan terbebani ya. Kemarin saya yang bayar, kok saya yang bayar lagi. Jangan pakai konsep itu ke dalam pelayanan kasih, jangan. Kalau Bapak Ibu bisa murah senyum, ya nggak apa-apa, murah senyum. Ya ampun, ini disalamin, ya selamat hari Minggu. Nggak, besok nggak senyum lagi. Oh jangan, supaya ada keseimbangan. Yang nggak bisa senyum, mungkin belajar senyum. Kok bisa ya orang itu senyumnya kok lebar begitu ya. Nah yang punya senyum, belajar seimbang, pasti nggak sabar. Mungkin maksudnya, oh iya ya saya dilatih orang ini. Ada keseimbangan kok, dan itu penting. Kenapa? Karena saling mencukupkan. Contohnya misalnya, saya di sini ada istri saya Dr. Kori. Saya bisa masak, bisa, tapi kalah skillnya. Jadi kalau dia yang masak saya harus pasrah. Jadi tukang potong. Gak bisa komentar, gimana wah gimana. Bantu ini cuma butuh apa. Itu saling mencukupkan. Karena saya orangnya detail. Loh, kok dimasukin itu dulu? Oh iya ya, nah. Coba kalau saya, oh enggak ini gue yang masak, gue yang ini hancur. Makanan enggak jadi. Jadi fungsinya keseimbangan, coba Bapak Ibu tes deh. Yang di rumah, yang masih single, yang mau pacaran, coba dites. Kalau tidak saling seimbang, seimbang itu bukan sama ya. Kalau timbangan seimbang itu, kalau gambarnya jangan pakai yang aneh. Nah 1 kilo gula sama 1 kilo air, itu bentuknya kan beda. 1 kilo gula kurang lebih sebegini, air 1 botol. Tapi dia seimbang nggak? Seimbang. Ya, jadi ada pesan-pesan Tuhan yang sangat bagus. Dan apa yang dimaksudkan dengan orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan tuh maksudnya di situ. Orang yang mengumpulkan banyak itu memang ada tugasnya banyak. Jadi jangan pernah berpikir orang mengumpulkan banyak supaya dirinya tambah banyak. Nanti kalau Bapak Ibu kan percaya bahwa setiap berkat dari Tuhan, amin? Betul ya? Kalau yang gak amin gak apa-apa. Tuhan dengar kok, oh gak mengakuin saya. Saya tuh di sini sebagai kampanye untuk kerajaan Tuhan. Jadi kalau saya terpaksa harus mengingatkan Bapak Ibu, ya gak apa-apa, tapi jangan sakit hati sama saya. Boleh sakit hati sama saya tapi jangan sama firman Tuhan maksudnya. Ya, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari semua tidak mengakui bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, maka cobalah Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan Allah yang hidup.
Ya. Jadi maksudnya di situ. Kalau yang mengumpulkan sedikit, sedikit ini termnya sebenarnya tidak banyak. Sedikit itu kan relatif ya, banyak itu juga sebenarnya relatif. Sedikit atau banyak itu kan dibandingkan, itu tidak akan kekurangan. Karena ketika dia mengumpulkan sedikit memang tugasnya sedikit. Tapi mengumpulkan banyak, dia memang tugasnya banyak. Kalau tidak mau banyak, untuk dirinya sendiri, nah nanti sering tuh ayat favorit, Maleakhi 3. Nanti Bapak kita akan baca bersama-sama. Di sini saya bukan berkampanye tentang ngasih lebih banyak persembahan, saya kampanye ya, atau apa ya, saya berkhotbah lah kan, bukan kampanye, kan parpol nanti dikira. Untuk kerajaan Allah. Jadi setiap firman Tuhan, kalau kita mau percaya di sini, percaya yang di situ, percaya semuanya dari depan sampai belakang. Jadi sering kali dikhotbahkan banyak hamba Tuhan bilang, hati-hati ya belalang pelahap. Itu untuk menunjukkan rasa takut, tapi kayak di sini saya lebih suka sebagai peringatan. Kalau Bapak Ibu dikasih banyak, berkat bukan soal materi saja ya, tenaga super power gitu ya, kuat. Istri kurang kuat, ngangkat galon, Pak minta tolong dong Pak. Tapi nggak mau, males. Tuhan akan ambil kekuatan itu. Mau coba? Saya bukan mengkutuki Bapak Ibu Saudara, tetapi demikian firman Tuhan. Kalau dikasih banyak nggak kerjakan banyak, Tuhan akan ambil semuanya, bahkan yang tidak ada sekalipun akan diambil. Ya di situ agak keras-keras sedikit nggak apa-apa kan, demikian firman Tuhan. Oke, jadi kita sudah ngerti. Ada kondisi jemaat yang kekurangan tapi bisa memberi, ada orang yang kondisinya lebih bagus, jemaat Korintus lebih bagus, tetapi sulit sekali untuk memberi. Oke, next slide. Ini adalah ada 3 langkah, bagaimana kita bisa memulai pelayanan kasih. Nomor 1 jelas. Jadi dari Bapak Ibu kan dengan segala ayat-ayatnya dan poin-poinnya, sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama adalah memberikan diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua memberikan kepada sesama, dan ketiga harus ngerti bahwa semua tentang keseimbangan. Nah sekarang nomor 1, memberikan diri kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau pelayanan, kasih, mau memberi, ya tadi saya ingatkan kembali pelayanan bukan soal berbicara gereja. Di keluarga, hubungan, di pekerjaan, kalau kita mau melayani, ya bukan pamrih, kita harus berikan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kasih karunia. Amin. Nomor 2, jadi miskin. Siapa yang di sini pingin jadi miskin? Nggak ada. Loh, miskin di hadapan Tuhan nggak mau juga. Nah, jadi nggak usah sibuk dengerin orang. Lo miskin amat. Saya miskin di hadapan Tuhan, bukan di hadapan engkau saudara. Amin. Begitu anak Tuhan, lawannya pakai firman Tuhan, bukan gua hajar lu ya. Enggak. Oh, apapun yang kamu katakan tentang saya, enggak, saya anak Tuhan, saya miskinnya di hadapan Tuhan. Jadi miskin di hadapan Tuhan itu artinya apapun yang kita terima, itu kita kembalikan sama Tuhan dalam bentuk ucapan syukur. Ya Tuhan, Tuhan kasih pekerjaan buat saya itu karena Tuhan. Jadi kalau saya dapat sesuatu dari Tuhan, dari pekerjaan ini, itu juga karena Tuhan. 1 menit untuk mengenai kesaksian. Saya itu seorang dokter, jadi saya menangani kasus, itu kasusnya mulai dari ringan sampai berat. Dan kalau tanpa pertolongan Tuhan, saya yang ikut stres. Ya, mungkin Bapak Ibu yang tidak berurusan sama benda hidup mungkin, tapi di sini ada yang jual tanaman ada? Ada? Nggak ada ya? Coba yang jual tanaman, stres juga hubungan sama benda hidup. Tiba-tiba besok kena hama. Nah kalau nggak ada pertolongan Tuhan, bisa stres. Jadi apalagi kalau Bapak Ibu sehari-hari. Kalau nggak kita miskin di hadapan Tuhan, kita nggak mengakui bahwa Tuhan saya nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ya, cobalah Tuhan. Oke, jadi kita mulainya memberikan diri itu karena kita mau dapat kasih karunia Tuhan dan kita mau miskin di hadapan Tuhan dan kemudian menjadikan Tuhan Yesus Kristus adalah pedoman. Ya, apapun itu. Kalau yang karyawan mau dikasihi sama atasannya, pasti melayani kan. Ambilin kopi dong, ambilin ini. Kamu kok rajin banget? Kamu ada maunya ya? Oh enggak Pak, saya kebetulan di gereja, saya baca firman Tuhan. Saya mau mensyukuri berkat Tuhan pekerjaan ini. Bapak Ibu sekarang banyak PHK. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang masih bekerja, berdoalah untuk setiap tempat bekerja Bapak Ibu. Oke? Karena kalau kita nggak menjadi miskin di hadapan Tuhan, kita nggak mengakui bahwa Tuhan yang membuat semuanya,
Ya Tuhan juga nggak bisa menguatkan atasan semua, termasuk bangsa dan negara, sebentar lagi mau pilkada dengan calon gubernur yang lucu-lucu. Iya, lucu-lucu. Aja lucu-lucu saya bilang, saya nggak mau jelekin orang, tapi menurut saya lucu, saya ketawa dalam hati. Tapi kalau kita Tuhan, saya tinggalnya di Jakarta, saya nggak bisa terus pindah ke Bandung, pindah kemana nggak bisa. Nanti ada yang agak serem sedikit ngomongin tentang bencana alam segala macam. Itu yang pertama ya, memberikan diri pada Tuhan. Yang kedua, ketika kita memberikan kepada sesama dari apa yang kita punya. Jangan cari-cari, sampai ada yang, ya pokoknya jangan sampai cari-cari ya, apa yang kita punya. Kalau kita punya Rp1.000, serahkan pada Tuhan. Nah biar waktunya nggak habis, karena saya sudah mulai merasa mau habis, nanti akan saya percepat untuk ini. Menurut kemampuan yang diberikan sama Tuhan tentunya, harus dengan belas kasihan dan kerelaan, jangan bersungut. Khusus bersungut ini saya ada pesan khusus buat Bapak Ibu. Bersungut-sungut tidak suka sama Tuhan. Terbukti di dalam Alkitab, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, dalam kasih penyertaan Tuhan, Tuhan musnahkan. Tuhan apakah bekerja dengan cara yang sama? Oh Tuhan perjanjian baru, enggak ada. Tuhan itu udah alfa dan omega, dia awal dan akhir. Enggak ada yang Tuhan dulu, Tuhan sekarang enggak ada. Jadi jangan bersungut, mengucap syukur. Ya. Termasuk kalau melayani orang, terus orangnya tidak memberikan respon, mengucap syukur. Jangan bersungut. Ini dilayanin malah cemberut. Ya harusnya kan lebih bagus. Ya harusnya kan begini. Buset ah. Wah ini sudah dengan penuh pengorbanan, hati, perasaan waktu. Ya itu namanya enggak di dalam Tuhan. Ya. Kalau yang mau diterapkan gimana, kalau diterapkan di pekerjaan nih sama melayani bilangin, bikin kopi lu bisa gak sih, udah beliin sana Starbucks sana. Ya ampun namanya mau melayani kok kayak gini, enggak, jangan bersungut. Siap dengan respon apapun. Amin. Oke yang ketiga, kita harus tahu nih, memberi adalah bagian dari menciptakan keseimbangan. Pelayanan kasih, melayani sesama, melayani Tuhan, ya. Kan disebut hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Memberi adalah bagian dari keseimbangan. Ini lebih banyak berbicara tentang sesama manusia. Jadi Bapak Ibu harus gali talenta apa yang Tuhan berikan. Kalau bisa duduk 3 jam dengerin curhatnya orang tanpa mual-mual, muntah-muntah lalu masuk rumah sakit, nggak apa-apa dengerin. Dengerin sini, kenapa? Gue ada pekerjaan, duduk di sini bisa nggak? Saya mau denger curhat. Dengarkan saja sambil berdoa Tuhan berikanlah saya kekuatan. Dan ibu-ibu jangan lupa matiin kompor. Mami saya pernah gosong pancinya gara-gara dengerin konseling orang. Ya, jangan lupa matiin kompor ya ibu-ibu ya kalau masak. Gitu. Dengerin, udah ya denger. Kamu kan punya solusi ya? Nggak punya, saya nggak tahu. Nggak apa-apa, dengerin aja. Itu ada kasih karunia Tuhan lo bisa dengerin orang gitu. Terus tahu nggak ya? Ntar dulu lo jangan ngomong dulu. Gitu. Itu kasih karunia Tuhan. Nggak apa-apa. Oh puji Tuhan orang ini sudah. Ya aku sudah lega. Itu hal yang simpel loh. Nggak pakai uang. Ya mungkin sedikit tenaga dan sedikit nasi. Abis itu kejak makan gitu. Tapi apapun yang kita berikan itu keseimbangan. Kalau kita punya lebih dalam hal sesuatu. Kita bukan mikirnya, bantuin terus. Tapi supaya ada keseimbangan. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari. Oke, next slide. Sekarang ini ada pesan tambahan. Di dalam pelayanan kasih, di dalam hal memberi, kita harus percaya namanya providentia Dei. Apa? Pinter, sudah pinter bahasa Latin. Artinya adalah provide itu bahasa Inggris penyediaan, Dei itu Tuhan, gampangnya gitu. Tapi sebenarnya akar bahasanya itu bahasa gini, Tuhan sudah menyediakan sebelumnya di depan. Itu provere. Jadi kalau Bapak Ibu habis ini pulang, terus makan di bakmi Akai misalnya, saya nggak di endorse, misalnya mau kemana ke Puri Mall, atau sekedar hanya jalan-jalan, itu karena Tuhan sudah sediakan. Covid kemarin, oksigen harganya bisa sampai puluhan juta Bapak Ibu. Ya, orang menggelepar-gelepar. Saya diteleponin,
Dok, bisa nggak dibantu di rumah sakit ini? Ya saya nggak bisa, punya kuasa. Providensia Dei ini lebih dari sekedar bahwa Tuhan menyediakan berkat buat kita. Enggak, Tuhan sudah mempersiapkan. Bahkan sebelum kita tahu. Ya. Jadi kalau memberi, jangan berpikir Tuhan saya punya 10, dikurangin 1, jadi berapa Bapak Ibu? Enggak begitu. Bisa jadi tetap 10, karena ada masuknya 1. Tapi kita jangan ngomong matematika sama Tuhan ya. Karena itu Bapak Ibu lihat gambar apa itu? 5 roti 2 ikan. Saya akan cepat sedikit mengenai 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian ada Jehovah Jireh, itu paling seneng tuh. Tuhan Allah yang menyediakan. Ya. Dan kenapa ini harus disampaikan? Karena begini. Ini belum sempat saya masukin slide-nya. Jadi Bapak Ibu coba kembali lagi mengingat dari sekolah minggu. Kemarin saya tanya Dr. Kori minggu lalu tentang itu 5 roti dan 2 ikan. Nah Bapak Ibu mau baca yang dari mana? Boleh. Jadi khotbah ini saya mau tutup dengan begini. Kan biasanya pakai ilustrasi, ini ilustrasi dan ini peristiwa dan ini dari firman Tuhan. Jadi ternyata hanya ada 2 peristiwa yang dicatat di dalam 4 kitab. Mereka gospel nyebutnya. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hanya ada 2. Apa? Yang pertama tentang 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Yang kedua tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Cuman 2. Kenapa hal ini spesial? Ternyata Tuhan bukakan bahwa mengenai Providensia Dei, penyediaan Tuhan. Tentang Tuhan mencukupkan. Bapak Ibu, saya sempat rangkum sedikit mengenai dari 4. Dari Matius 6, 13 sampai 21, Markus 30 sampai 44, Yohanes 6, 1 sampai 15. Dan ada beberapa fakta yang saya yakin ini fakta, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Yang pertama angkanya 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk anak dan perempuan, debatnya banyak. Tapi intinya 5.000 orang tuh banyak. Nomor 2, dimulai dari berapa roti? 5. Coba Bapak Ibu ke Alfamart, belilah roti yang paling besar. Cukup gak? Masih berani bilang gak cukup. Anak Tuhan berani gak cukup? Ya gak apa-apa. Murid-murid pun juga demikian. Kaget kan? Murid-murid yang lihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizatnya bilang, Tuhan gak cukup beli roti. Seharga sekian dinar juga gak cukup. Sama ya. Bapak Ibu 5.000, terus tunggu ya Bapak Ibu ya, saya beli di Alfamart. Roti di Alfamart pun yang ada sekarang pun gak cukup 5.000, sekalipun ada uangnya sekarang. Kita lihat ya. Terus semua murid setuju, suruh beli, tapi nggak tahu beli di mana. Itu. Yang ketiga, Tuhan sempat memerintahkan untuk mencari apa yang dimiliki. Dan yang ngasih 5 roti dan 2 ikan siapa? Anak tuh, bukan pejabat setempat, ya kan? Bukan siapa? Orang penting, bukan orang kaya. Bentar Pak, saya bungkusin padang. Padang sederhana, pagi sore, habis. Ya kalau 5.000 anak belum termasuk perempuan dan laki-laki, 5.000 bapaknya istrinya 1, saya nggak tahu istrinya berapa. Misalnya istrinya 1, anaknya 1 sudah 15.000. Wah tuh marung padang seneng. Tapi yang mengajukan itu seorang anak, 5 roti dan 2 ikan. Tadi saya sempat sampaikan tuh, jangan pernah berkata cuman. Ya cuman begini aja saya, enggak. Terima kasih Tuhan memberikan apa yang saya punya sekarang. Amin. Titik. Tuhan kasih saya kemampuan ini. Tuhan kasih saya pekerjaan ini. Saya mengucap syukur, saya menyerahkan kembali sama Tuhan, Tuhan berkati. Itu persis yang Tuhan tunjukkan dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan mengambil, lalu apa setelah itu? Ucap syukur tuh. Bukan terus tengrut gitu, enggak. Kan banyak yang orang ngomong, kan bisa juga kan Tuhan ngasih ciu gitu lempar gitu, kok enggak. Tuhan mulainya apa dengan, dia mau tunjukin. Itu kan jelas, ini kan Tuhan Yesus ya. Ini bukan orang sekedar pinter ngomong kan, yang nanya gitu. Muridnya pikir Tuhan kenapa kamu harus mengucap syukur, mungkin begitu dan lain sebagainya, kita banyak tanya. Tapi Tuhan mau tunjukin, ini mengucap syukur dulu. Ketika mengucap syukur, ketika apa yang kita miliki di tangan kita ya, Tuhan akan berkati, amin. Jadi jangan berpikir, kalau ngasih itu berarti harus punya uang sekian. Persembahan, saya sempat bilang, persembahan 100 rupiah pun,
itu kalau dibawa ke dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa tunjukin. 5 roti, sampai sekarang saya nggak ngerti ukurannya berapa. Bisa memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu yakin dari 100 rupiah yang Bapak Ibu berikan persembahan bisa memberikan dalam pekerjaan Tuhan? Amin. Jangan pernah ragukan itu ya. Jangan pernah cuman segini. Enggak, itu bukan masalah benar atau salah. Tuhan enggak mau itu ada di dalam hati setiap Bapak Ibu saudara-saudari semua. Ya. Jangan pernah mengecilkan apapun. Kalau kita bawa di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memberikan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak dan perempuan, dan Tuhan bisa juga menyediakan yang lebih, 12 bakul. Semuanya mencatat 12 bakul konsisten. Jadi apa yang Bapak Ibu miliki ini bisa memberkati siapapun, suami, istri, anak, keluarga, gereja, bangsa, negara, kota, dunia. Jangan berpikir, emang apa fungsi saya buat kota ini, buat keluarga ini, buat gereja ini. Jangan pernah mengecilkan begitu. Karena apa yang sudah dibawa di hadapan Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Karena kita harus yakin tentang penyediaan Tuhan dan Tuhan turut bekerja. Amin, saya mau undang tim praise and worship leadernya dan singer juga.